Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini video lanjutan tentang bagaimana cara membuat soal sesuai template aplikasi ujian madrasah. Untuk yang aplikasi akan kita gunakan. Kita mulai saja langsung ya sebagai contoh. Ini soal-soal yang dari KKM. Kemudian ini adalah template yang kosong. Kalau kemarin kan kita bahas template yang sudah ada contoh. Ini yang kosong. Aturan pertama yang perlu kita ingat itu adalah enter diganti dengan tanda BR. BR itu artinya ketika soal itu ada enternya, soal yang harus berganti garis ke bawah, maka dia harus ada kode BR. Contoh, kita buatkan soal, nah seperti ini. Ini umpama, ini mama ya, ini soalnya saya campur-campur, di copy, Ctrl V biasa, ya, di Ctrl V biasa, nah ini, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ini kan ke bawah, kalau ini tidak dikasih tanda BR, maka nanti di aplikasinya semua tulisan ini akan menjadi satu seperti ini. Kemudian nggak usah dikasih nomor. Nah, nanti angka 1 itu akan pindah ke sini kalau tidak dikasih tanda BR. Oleh karena itu, BR kita perlukan untuk membuat soal itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. BR seperti ini. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kalau ini dirasa cukup rumit, ya, maka cukup kita potong aja soalnya ini, jadikan JPEG. Itu nanti kita kasih contoh ya, ABCD kita copy dari sini, soalnya tadi mana, ini ya, langsung copy ya semuanya, ABCD, kemudian jadi tidak perlu satu-satu ya, teblok, kita paste, cukup umpama kuncinya E, umpama ini. Ini satu soal pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah file Q adalah untuk gambar soal dan tidak ada tulisan hapus setelah kode ini. Artinya gambar itu adalah soal terakhir. Jadi tidak ada tulisan lagi setelah gambar. Karena jika ada tulisan, maka gambar tersebut tidak akan terdeteksi. Contoh, karena soal kita menggunakan gambar, kita contoh soal yang bergambar lah ini, textbook, tabel, dan lain-lain ini kan tidak bisa dibuat soal kita copy, kita paste nggak bisa. Cara paling mudah, biar nggak usah pakai BR dan lain-lain, itu kita pakai snipping tool. Windowsnya agak beda ya. Apa-apa langsung ke start atau ke search, tulis snipping. Nah ini, kalau di Windows saya gambarnya ini, gambar gunting. Sudah saya keluarkan ini, kemudian diklik di pintu taskbar, ya akan jadi di sini. Nah, saya cukup sudah tak siapkan di sini. New, kita langsung gini, kita potong, seret dari sini. Nah, sudah jadi. Kita kembali ke formnya. Jangan lupa tulis file Q.2 fast. Nah, sudah jadi. Dan ini apakah perlu BR seperti di atas? Nggak perlu, karena kita sudah jadi gambar. Jadi kalau nggak mau repot-repot BR, langsung jadikan gambar aja. File Q, BR, udah ini. Dan pastikan teksnya ini ya. Saya ulangi, setelah ini nggak usah spasi ya. Tulis file Q.2, kemudian kita paste pakai Ctrl V. Kemudian pastikan ini, inline tag. Gitu, ya. Jangan dibuat behind tag dan harus inline tag. Nah ini soal pertama, udah jadi. Tidak perlu BR karena dia berupa gambar. Oke, kemudian untuk ABC-nya seperti biasa, langsung kita ambil dari sini, di copy, biar lebih cepat ya. Kita blok. Nah, kuncinya ini sesuai loh ya. Nah, ini saya hapus karena khawatir nanti tulis E. Oke, ini aturan yang kedua. Nah, sebenarnya mudah. Kalau dibuat JPEG semuanya, maka akan jadi mudah. Cuma tergantung enak pakai yang mana. Nah, kemudian ada file O. File O itu adalah untuk jawaban, sama dengan file Q.
Bedanya kalau value itu question atau soal, kalau O itu option, berarti untuk jawaban. Contoh jawaban yang menggunakan file O. Contoh sebenarnya kita coba cari soal yang menggunakan di contoh ada ya di sini ada kan, pakai ini ya. Nah ini umpama ini soal ya, soal tak masukkan di template-nya sini. Ingat, kalau soal itu ada gambarnya, maka semua kata-kata atau narasi soal itu ada di atas. Terakhir, kasih value ya. Seperti ini, kasih value kemudian dipastekan di sini. Maka ini akan jadi inline tag. Nah, gitu caranya ya. Pokoknya setelah gambar itu nggak ada tulisan lagi. Ingat itu. Terus karena di sini jawabannya itu adalah menggunakan gambar. Kenapa gambar? Karena di sini tidak bisa membaca seperti ini. Pi ini nggak bisa ini. 0,5 sin 8 pi itu nggak bisa. Dikhawatirkan nanti ketika di aplikasi waktu dibaca itu dia tidak terlihat, sehingga lebih sangat aman kalau kita menggunakan gambar. Contoh ini kan sudah jadi, saya praktekkan biar gampang. Ini file, jangan salah terus ya, file O titik 2, bukan titik koma, titik 2, file O, kita kopikan ke semuanya. Nah, kita sekarang cari A, umpama A itu ini soalnya, berarti ya tinggal kita pakai snipping lagi, kita garis gini, seret, sudah jadi, nggak perlu di copy di sini, biarkan di situ aja. Ctrl V, jadi. Kemudian ini juga hanya butuh terbiasa saja itu. Sebenarnya cara ini adalah cara paling mudah untuk entry soal. Ada yang pakai Excel, ada juga yang masih pakai basis web, tapi itu jauh lebih sulit. Jadi saya praktekkan cara yang paling mudah seperti ini. Ya, ini C. Kemudian D terakhir untuk soal. Sebenarnya ada cara ya untuk ajar kita gak balik-balik klik-klik ini, gak ada cara. Tinggal tekan tombol Windows, kemudian arah kanan, kemudian di sini saya cari mana yang ingin saya tarikan sebelah kiri, umpama ini. Nah, tinggal sampai arah Windows saja. Mau mengembalikannya ini diklik besar aja sudah jadi. Nah, berarti yang terakhir D. Yang ini nggak apa-apa ya, keliru, harusnya ini D harusnya. Nah, tinggal langsung sini Ctrl V. Jangan lupa karena di sini berupa gambar file O, maka di sini kita tambahi dengan titik koma, bukan titik 2. Nah, ini untuk menandakan bahwa opsi kita itu berupa gambar. Oke, saya dimengerti ya. Nah, ini saya besarkan lagi biar nggak bingung. Kemudian aturan yang selanjutnya, catatannya, nah, sudah ya, tadi dikasih titik begini. Aplikasi tidak bisa membaca tanda petik, garis bawah, tebal, miring, tabel, atau textbox seperti tadi. Maka kita harus menggunakan snipping tool. Contoh, nah ini kan soal, ini loh. Nah ini loh. Kalau ini nanti jenengan pakai BR, silakan perhatikan anekdot berikut BR, advokat BR, Ibrahim BR, kan terlalu capek, apalagi ada tanda bawah seperti ini. Paling mudah ya langsung di snipping tadi, file Q, snipping beserta soalnya, udah beres jadi. Jadi contoh soal ini mau saya ambil, langsung gini aja. Nah, lebih cepat, lebih ringkas.
Nah, tinggal saya masukkan di sini. File Q. Ctrl V, udah jadi. Kalau di sini ada file Q-nya karena tadi kan sudah dirumuskan. Jadi harusnya ini file Q ini nggak terlihat. Gitu, udah jadi. Kemudian pilihannya ya tinggal di copy lagi opsinya. Nah, di blok semuanya. Kemudian di copy, di blok dulu sini jangan lupa. Nah, udah jadi. Yang terakhir, aturan yang terakhir itu Arab. Nah, sebenarnya aplikasi ini bisa membaca Arab. Bisa sebenarnya asal Arab itu Arab yang langsung gini, langsung red, Arab gak pakai paragraf dan lain-lain. Dikhawatirkan laptop itu kan setiap laptop punya spek beda-beda, punya cara membaca beda-beda. Dikhawatirkan daripada keliru, mending dibuat seperti ini. Dibuat gambar itu jauh lebih aman daripada nanti kita berulang-ulang cek dan itu kurang pas. File Q, jangan lupa jangan salah tulis file Q, ini juga salah karena ini I-nya besar, harus kecil. Enggak susah, gampang. Nah, contoh. Nah, seperti ini ada garis bawah ini. Ini pasti nggak bisa ini. Kalimat bergaris bawah artinya itu pasti nanti aplikasinya nggak bisa baca. Yang paling gampang, new. Kemudian kita blok beserta dengan soalnya. Oke, selesai. Kita pastekan. Sudah jadi ini soalnya. Nah, kemudian ABCD-nya apakah bisa di-copy? Nah, itu. Kalau Arab kan ada yang bisa di-copy, ada yang tidak. Makanya kita berusaha di situ menyesuaikan. Memang dari atas. Oh, nggak bisa, agak sulit itu. Nah, coba kita copy. Kalau nggak bisa nanti satu-satu ya. Loh, kita paste. Oke, bisa ternyata. Cukup ya. Jadi caranya seperti itu untuk membuat. Ingat, ini cara yang mau jenengan soal biasa tapi pakai BR. Monggo, langsung dipakai file Q pun juga monggo. Tergantung jenengan enak pakai yang mana. Jangan lupa kalau option berarti file O, soal file Q. Kemudian kalau di file O ABC-nya dikasih seperti ini. Hanya untuk opsinya. Umpama di sini kok tulisan biasa, nggak ada gambar ya ini nggak usah dikasih ini nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih nggak apa-apa. Dan ingat, setelah file Q di soal itu tidak ada tulisan lagi di bawahnya. Kalau masalah itu kok ada, adalah, maka soal ini tidak akan terbaca. Nanti adalah itu adalah di terakhir di atas ini, seperti contoh. Snipping, ada lagi ya. Terakhir tak baca tata-tata, masih ada atau enggak? Iya soal berantai terakhir. Nah, contoh paling gampang ini. Soal ini kan sama, gitu. Teks narasinya sama, tapi soalnya beda, kutipan biografi, kemudian pola penyajian karakter ini kan soalnya beda. Dan tolong dihindari ini ya, ini dihindari. Untuk nomor 12, 13, karena belum tentu soal ini nanti akan berada di nomor 12 dan 13. Karena di aplikasi kita menyajikan acak soal dan juga acak opsi atau jawaban. Sehingga setiap siswa nanti tidak akan sama tentang tempat soal dan tempat opsinya. Sehingga cukup dengan ambil yang ini saja. Nah, seperti ini. Diambil ini saja. Kemudian kita ketik ulang sedikit ini kutipan biografi tersebut, bagian struktur. Contoh begini ya. Tak tulis. Di copy dulu. Kemudian enter biasa nggak apa-apa ini karena dia akan berupa gambar di bawahnya sehingga akan pasti ke bawah sendiri. Nah, ini kita copy. Karena tadi sudah ngopi kutipan sehingga nggak masuk. Nah, begini caranya. Nanti di soal kedua pun juga sama. Soal kedua ini. Ini. Kemudian tinggal kita ngasih soalnya ini dibedakan. Tadi soalnya tentang apa? Pola penyajian kalimat. Nah, oke. Ini.
Jangan lupa ini tetap inline tag. Nah, tetap betul berarti. Nah, tinggal copy opsinya. Nanti kalau soalnya sama, narasi soalnya sama, tapi perintah soalnya beda, itu tetap narasinya dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan, kalau nanti soalnya diacak, ini tinggal jadi gini. Ada soalnya, tapi narasinya nggak ada. Karena soalnya kan pasti pencar-pencar. Sehingga kita membutuhkan narasi soal itu tetap ada, sehingga anak-anak nanti itu paham. Eh, Cukup ya dari saya. Demikian. Selamat belajar. Jangan merasa sulit. Kalau merasa sulit itu tanda-tanda sedang belajar dan mendapat ilmu yang baru. Sehingga tetap semangat, tetap berpuasa, ojo muka, senajan es degan kuwi seger. Oke, cukup ya. Selamat belajar. Insya Allah mudah. Jika pun merasa agak kekok gini gitu karena memang belum terbiasa. Insya Allah ini sudah aplikasi yang paling mudah untuk entry soal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.